Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para musyahidin dan musyahidat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat ridhonya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, kegiatan ibadah kita dengan baik, yang disertai dengan kemanfaatan, keberkahan dalam segala hal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dapat melaksanakan atau mengistiqomahkan di hari yang ketiga ngaji kitab Dzurratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khobawi. Beliau adalah ulama ahli Al-Quran Al-Thalith Ashar Minal Hijrah di tahun ke-13 Hijriyah. Sebelumnya saya ingatkan lagi, mari kita sama-sama hadir hati kita. Jadi tidak hanya hadir di majelis ini dan juga hadir di pendengaran, penglihatan saja, tapi hadir di dalam hati. Seperti yang telah disampaikan kemarin, bahwa jika kita benar-benar hadir dalam hati kita, insya Allah akan berbuah kemanfaatan. Idzil fatah hazwa i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Jadi keyakinan itu tergantung kepada hadirnya hati kita. Benar-benar meyakini bahwa mantap, yakin itu akan memberikan keberkahan, kemanfaatan. Insya Allah akan hasil. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa. Ngaji pada siapapun kalau nggak yakin, nggak mantep, nggak bisa. Ngaji dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak bisa. Malah katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an di dalam kitabnya Al-Ghunyah, salah satu syarat utama ketika engkau akan belajar sesuatu, ya, itu kuncinya adalah cinta. Kalau kita ingin hasil belajar sesuatu apapun itu, kuncinya adalah cinta. Ketika kita tidak mencintai, ya sudah, kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita sudah mencintai sesuatu itu, insya Allah akan hasil. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya yang pertama yang saya ingatkan terus-menerus adalah niat. Niat. Benar-benar hadir di majelis ilmu. Karena apa? Kalau sudah niat, semuanya dapat pahala. Yang pertama, niatnya sudah dapat pahala. An-niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman itu lebih bagus, atau dikatakan bagus daripada amalnya, apalagi diamalkan gitu loh. Setelah itu, setelah berniat, dilaksanakan. Setiap nafas kita, setiap gerakan kita, semua bernilai pahala kalau sudah diniati dengan baik. Setiap baju kita yang kita pakai bernilai pahala, mendoakan, menyaksikan. Rumah, angin yang kita hirup, gerakan yang kita lakukan, mata yang melihat, telinga yang mendengarkan, semuanya menjadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi ketika mulut tidak bisa berbicara. Di surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini katanya Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup semua mulut-mulut kalian. Wa
Wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum. Dan tangan-tangan ini yang sekarang dipakai untuk megang HP, yang sekarang dipakai untuk makna, baca kitab, semuanya akan bersaksi. Wa tasyhadu arjuluhum. Jika ada seseorang yang membaca sholawat, ini la yusolli, satu kali membaca sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, satu kali kepada Rasulullah SAW, maka akan mendoakan baginya 70.000. Dan barang siapa yang dimintakan rahmat atau didoakan oleh para malaikat, kana min ahlil jannah, maka orang tadi termasuk orang ahli surga. Bagaimana tidak? Yang memintakan ini malaikat. Malaikat la aklala syurba wala naumalahum di Aqidatul Awam. Ini yang kelas-kelas isti'adat, kalau di Ainul Yakin hafalan itu. La aklala syurba wala naumalahum di Aqidatul Awam. Jadi para malaikat itu tidak minum dan tidak tidur. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya otomatis kalau mereka memintakan doa kepada Allah, memintakan ampun, ya pastinya diterima. Ini adalah keutamaan orang yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diterangkan di dalam kitab Nismatil Ashar fi Manaqibi wa Karamatil Awliya il Akhyar, halaman 216, musannafnya Syekh Ali bin Atiyah bin Hasan Al-Haiti. Dicari ya. Sekali lagi, kenapa saya kok mencantumkan referensi lain? Karena memang ada beberapa hadis yang harus kita cari asalnya. Ya mungkin kalau memang belum ketemu, mungkin saya yang tidak tahu. Kalau untuk melihat pengarangnya, insya Allah beliau ini orang baik, di dalam isinya juga sangat bagus. Ini Durratun Nasihin. Cuman kita sebagai orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang mengamalkan isi, kebanyakan di dalam Durratun Nasihin ini amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah, An-Nahdiyah terutama. Jadi kita harus paham, ketika yang lain mengatakan dhaif tidak boleh diamalkan, ya kita harus ada referensinya. Bukan untuk menghina mereka, tapi kita untuk meyakinkan diri kita. Minimal benar-benar yakin, kita melaksanakannya dengan tenang. Selanjutnya, anin Nabi alaihi salatu wassalam, diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu satamani Rasul qala dawu sinten Rasul hikayata ing cerita an rabbihi saking pangeran ta'ala halimulur sinten Allah, kullu amali ibni Adam, utawi saben-saben amale ibnu Adam, anak Adam, manusia ya, lahu iku kaduwe ibnu Adam, illa shaumi, kejaba poso. Fa innahu mangkos tuhune poso iku li kaduwe ingsun, katanya Allah. Wa ana lan utawi ingsun iku ajizi, bales ingsun bihi kelawan saum. Li anna sauma, krana sak temene saum iku sirrun, sir, samar, laisa ora ana fiku tetep ing dalem saum apa amalun, amal ya, perbuatan yusyahidu, yusyahada kang den tingali lahu apa amal bi khilafi sairi ta'ah, kelawan wilayani pira-pira sekarine taat. Wali annahu lan utawi sak temene saum iku sirrun, samar, layurohu, layarohu, ora ningali sinten ahadun wong siji illallah
Angin Gusti Allah, selain Gusti Allah. Faltazama mongko nyanggupi jazaahu ing balesane. Jadi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, atau ini bisa dikatakan hadits qudsi ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Rasul, semua amalnya Ibnu Adam, amalnya manusia, itu semuanya untuk manusia itu sendiri. Contoh, sholat. As-sholat tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat mencegah daripada kejelekan dan kemungkaran. Nah, ini kembali kepada manusia sendiri. Anda sedekah, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah ini menghindarkan bala, kembali kepada kita sendiri. Berbeda ketika puasa. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, katanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Puasa ini untukku, katanya Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ya Allah, ya Rabb. Karena puasa ini samar. Puasa tidak ada amalnya. Contoh, orang puasa itu nggak kelihatan kalau dia puasa atau tidak. Kalau sholat ada gerakannya, Allahu Akbar, takbir, salam diakhiri. Kalau puasa nggak ada. Kalau zikir ada, sholawat la ilaha illallah, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada suara, ada gerakan, zahir kelihatan, waqi'ah, nyata. Tapi kalau puasa nggak ada. Wis pokoknya nggak makan, nggak minum. Ya semuanya orang kadang juga nggak makan, nggak minum, tapi belum tentu semuanya puasa. Nah, ini sir maksudnya. Sirnya seperti itu. Dan tidak bisa disaksikan. Tidak ada orang yang tahu kalau orang ini puasa, orang ini tidak ada. Hanya kalau dia makan baru kelihatan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang akan membalasnya. Walidzalan koyok mengkini ruya dan riwayatakan anin nabi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atas rekannya Nabi as-salatu wa tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan annahu saat temani Rasul qala dawu sinten Rasul idza kana tatkalani tetemu apa yaumul jum'ah dina jum'ah yaji'u teko kaumun sapa kaum lahu miku kaduwe kaum ajnihatu apa suwiwi ka ajnihatu tairi kaya suwiwine burung fayatiruna mongko mabur terbang biha kelawan ajnihah ala hitanil jannah ing atase pagere swarga fayaqulu mongko ngucap lahum maring ajniha qaumun siapa yang berbicara khazinul jannah menjaga swarga man iku sinten antum utawi sira kabeh fayaquluna mongko jawab sinten kaum nahnu utawi kita iku min ummati Muhammadin saking umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqulu mongko den takoni meneng hal ra'aitumul hisab ana ta ningali sira al hisab ing hisab fayaquluna la kaum tadi menjawab tidak tsumma yaqulu tsaniyan monggo kari-kari ngucap kang kaping pindho hal ra'aitumus sirat hal ra'aitum ana ta ningali panjenengan sedanten as-sirat ing jembatan fayaquluna la dijawab lagi oleh kaum tadi, boten tidak.
Tsumma yaqul mongko kari-kari ngucap sapa khazinul jannah bima kelawan opo wajadtum nemu sira kabeh hadhihi darajat ing ikilah derajat. Fayaquluna maka menjawab kaum tadi, abadnallaha ta'ala, kami menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sirron dengan samar. Fi dari dunia, di dunia, wa adkhalna lan melboaken sinten Allah na ing kita al jannata ing swarga sirron dengan samar fil akhirah ing dalem akhirah. Diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya nanti di hari kiamat itu ada suatu kaum yang datang dengan swiwi, sayap. Kaum tadi kaum berarti orang banyak ya. Orang-orang tadi ini terbang dengan sayap. Mereka terbang melewati pagar surga. Setelah melewati pagar surga, ditanyai oleh khazinul jannah, penjaga surga, malaikat Ridwan dan bala tentaranya ya. Man antum loh? Siapa kalian semua? Kok berani-beraninya terbang melewati gerbang, melewati pagar tadi? Mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mereka menjawab, kami ini adalah umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khazinul jannah tanya lagi, hal ra'aitumul hisab? Loh, kamu kok langsung untuk ini? Kok sudah nyampe sini? Kamu sudah melewati hisab? Jawab tadi, kaum tadi, boten, tidak. Loh, tanya lagi ini khazinul jannah, lalu ra'aitumut sirat? Apakah engkau melewati jembatan? Karena semua umat akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dijawab lagi oleh kaum tadi yang bersayap tadi, tidak. Tsumma yaqul bima wajadtum hadhihi darajah. Khazinul jannah, penjaga surga tanya lagi, loh, kok bisa? Kamu kok bisa nyampe ke derajat seperti ini? Allah memberimu keutamaan bisa melewati sirat, bisa melewati hisab. Berarti kan bi ghairi hisab ini. Mereka menjawab, kita menyembah Allah dengan sir dan Allah memasukkan kita ke dalam surga di akhirat dengan sir pula, dengan rahasia. Jadi puasa ini adalah amalan rahasia. Tidak semua orang tahu. Kita tahu di jalan-jalan banyak orang-orang, tapi belum tentu semuanya puasa. Akan tetapi hati kita harus dijaga. Kita harus benar-benar baik berprasangka kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa kita. Intaha zubdatul wa'idhin. Wa idza khafa lamun wati sapa as-shaimu wong kang poso ala nafsihi ing ngatasi awak dhewe ne shaim al halaka ing rusak minal ju'i dan sebabaken saking luwe wal atshilan ngelak au kana utawa ana sapa shaim iku maridon sakit fakhofa mongko wedi ziyadatul marad ing tambahi loro jaza mongko wenang oleh lahu kadwe soim apa yang boleh ayyuftira yento mokel buka li annal halah krana sak temeni tingkai soim iku halatud darurah, keadaan yang mendesak, darurat. Wal daruratu lan utawi darurat iku tubihu wenangaken
membolehkan al-mahdzurat ing perkara kang haram. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan kepada hal-hal yang haram. Ini adalah kaidah furu' daripada kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu. Di Asybah wan Nadhair halaman 140 itu dijelaskan. Asybah wan Nadhair itu adalah karangan daripada Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, juga pengarang daripada kitab tafsir Jalalain. Ini kalau anak-anak tiki yang tahfidzul Quran ngaji kitab Jalalain ke Yai Murtadha. Jadi pengarang daripada Asybah wan Nadhair, kitab Qawaidul Fiqhiyah, itu yang mengarang adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti fi madhab Asy-Syafi'i. Dari mana asalnya kaidah ini? Kaidah ini turun daripada dawuh atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Surat Al-An'am ayat 119. Diterangkan bahwa ketika seseorang takut berpuasa, kenapa takutnya? Takut kalau lapar, takut kalau ngelak, hausnya itu menyebabkan hal yang nggak baik kepada dirinya. Atau orang yang berpuasa tadi sakit. Jadi hal-hal itu boleh ayuftar, mokel, boleh. Nah, jadi ketika kita puasa terus sakit, yang benar-benar sakit ya, bukan sakit panu, bukan sakit, apalagi sakit hati ini. Ya harus diukur ya, enggak serta-merta mulo sakit panu, sakit keselio, ya enggak. Benar-benar sakit ya, yang diukur oleh syariat. Boleh, mokel boleh, berbuka boleh. Karena keadaan ini adalah keadaan darurat. Seperti halnya kaidah ad-darurah tubihul mahdzurat. Intaha rudhatul ulama. Ruwiya 'anin Nabi alaihi salatu wassalam, dan riwayatakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu satemene Rasul qala dawuh sinten Rasul, wa'tiyat den paringi ummati sinten umat ingsun khamsata asya ing 5 pira-pira perkara lam tu'ta kang ora den paringi li ahadin mari wong siji qablahum sadurunge umatku. Al awal, apa 5 perkara itu? Al awalu tawi kang pertama atau yang pertama, idza kana tatkalane ono apa awalul lailatin, awal malam min Ramadan daripada bulan Ramadan, yang dzurullah ningali sinten Allah ilaihim maring umatku birrahmati kelawan rahmat, wa man lan utawi sapane wong nadhara, wa man nadharallah barang siapa yang dilihat oleh Allah ilaihi maring man birrahmah kelawan rahmat, la yu'adzib ora kena azab, ora maringi azab ya, bihi kelawan man ba'dahu ing dalam sause abadan selama-lamanya. Wasani lan utawi kang babing pindho ya'murullah merentah sinten Allah taala halim maulur sinten Allah al malaikata ing pira-pira malaikat bil istighfar kelawan nedhi pengapura istighfar lahum maring ummati. Wasalis yang ketiga
anna raihata famis shaimi, sak temeni ambune mulut orang yang berpuasa atyabu iku luwih wangi indallah ngersane Gusti Allah, mungguhe Gusti Allah mirrihil misik tinimbang saking bau misik. Warabi' yang keempat yaqulu iku dawuh sinten Allah taala halim walur sinten Allah lil jannati maring swarga ittahidhi zina